bagian yang kedua. Saya ulangi lagi. Wa fi ambaril anbiya iku ing dalem pira-pira khabare para nabi alaihi salam anna qauman sedene kaum iku dakhalu mlebu sapa kaum ala Yunus Nabi Yunus alaihi salam fa adhafahum mongko napa niku ngladeni apa nerima tamu maksudnya nyukup sapa Nabi Yunus ing kaum fa kana ana sapa Yunus iku yadkhulu mlebu sapa Nabi Yunus wa yakhrujulan metu sapa Nabi Yunus dia keluar masuk ila manzili mare ome Nabi Yunus fadudhihi mongko nglarakaken hi ing Yunus sapa imrat atuhu bojo wadone Nabi Yunus ya. Istrinya terganggu dan marah-marah. Wa beliau watastatilu lan dawaaken omong sapa zaujah alaihi ing atase Yunus wa huwa halutai Nabi Yunus iku sakitun wong kang meneng. Nabi Yunus dimarah-marahi diem. Fata ajabu mongko gawa sapa kaum min zalika sangi mengkono tingkai zaujah niku. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Yunus la ta'jabu ojo gawa sira kabeh. Jangan heran maksud Nabi Yunus. Walaupun kamu lihat istri saya galak, saya diem, jangan heran. Kenapa? Fa ini sudah ingsun iku sa'al tunjun ingsun Allah ing Allah Ta'ala wa qultu ngucap ingsun ma anta muaqibun li bihi fil akhirah. Ma utai pakaro anta utai panjenan iku muaqibun zat kang natrapi lima ring ingsun bi iklan ma fil akhir dalam akhirat fa ajilhu mugi nyepetaken tuan hu ing iqab lima ring kula fit dunya ing dalam dunya. Jadi Nabi Yunus ini merasa istrinya itu adalah cobaannya. Makanya ketika dia istrinya ngamuk, istrinya marah, Nabi Yunus diam. Karena Nabi Yunus memang berdoa kepada Allah minta supaya dipercepat. Kalau memang ada hukuman, biarlah saya dihukum di dunia saja ya. Nabi Yunus berdoa, kalau saya dihukum, berilah hukuman itu di dunia. Faqala moko jawab sapa kinten Allah, mendapat wahyu Nabi Yunus jawabannya, inna uqubataka sudi siksaan sira iku bintu fulanin anak wadoni fulan. Fatazawwad rabiya sira biha kelan bintu fulan. Fatazawwad tu mongko rabi ingsun biha kelan bintu fulan. Wa ana halu ingsun iku sabirun wong kang sabar. Alama ing sing perkara taruna kang ningali sira kabeh minha saking mengkono-mengkono zaujah. Cerita kesabaran Nabi Yunus ya. Nabi Yunus ini memang berdoa pada Allah minta diberi cobaan di dunia aja supaya besok tidak diberi cobaan di akhirat. Akhirnya Nabi Yunus diberi wahyu, cobaanmu yaitu kamu mendapatkan godaan ya, cobaan istri yang judes. Nah, nikahlah dengan si Fulanah bintu Fulan, perempuan anaknya si Fulan ya. Nabi Yunus nikah dengan orang itu. Ternyata betul wanita itu judes, ngamuan, wetos, kurang. Makanya Nabi Yunus sabar karena apa? Memang permintaannya minta diberi cobaan di dunia. Nah itu cobaannya dia. Makanya Nabi Yunus diomel-omel istrinya ya diem aja. Sampai orang-orang heran kok punya ini kurang ajar gitu punya ini. Celutak saat ini. Punyanya kok cerewet. Nabi Yunus bilang biar diem, jangan heran ya. Memang itu permintaan saya. Saya minta pada Allah diberi cobaan di dunia saja. Nah inilah cobaan saya ya, berupa istri cerewet itu. Nah sabar menghadapi istri cerewet itu termasuk cobaan yang berat nih, pahalanya besar ya. Jadi orang ini kalau diberi cobaan istrinya kok judes cerewet ini, biasanya ya imbalannya besar, tantangannya juga besar ya. Laki-laki rata-rata tidak sabar, istri kerengis jelek ya boseni. Tapi ya harus sabar. Nanti Allah akan beri bonusnya ya. Bonusnya apa? Orang punya istri sabar, kok dia bukan istrinya galak, suami sabar, itu oleh Allah pasti diberi kelebihan ya. Allah sudah beri janji dalam Al-Quran ya. Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu mendapatkan pasangan hidupmu ini kurang cocok, apa saja ya,
maka tetap kamu harus muasyarah bil ma'ruf. Bertahanlah ya. Ma'asa an takrahu syai'an, mungkin engkau tidak suka sesuatu ya. Istrimu judes, ketus, ngamuan, ngentutan, pokoknya sih gak kena-kena itu. Kamu mau sabar, Allah akan mengganti ya. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Garansi dari Gusti Allah akan diberi kebaikan. Mungkin ya, karena suami sabar, Allah berikan rezekinya lancar, dagangannya laris, pangkatnya cepat naik ya, bisa jadi ya. Jadi Allah itu memang menganjurkan suami istri supaya bertahan. Begitu juga istri, hendaknya jangan mudah putus asa. Kalau mendapatkan pasangannya kok ngamuan, medit pisan, gak gelem nyambut gawe atau apalah yang dia tidak suka. Kalau dia bisa bersabar, mungkin Allah akan beri ganti. Anaknya pinter, nah, apanya yang jadi baik, pasti Allah itu memberi imbalan ya. Suami istri yang mau bersabar, Allah memberi garansi wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah pasti akan memberi yang banyak ya, khairan katsira. Nabi Yunus menghadapi istrinya cerewet, beliau sabar. Nabi Yunus tidak protes walaupun istrinya galak, walaupun istrinya kedus ya, marah-marah, Nabi Yunus diam. Memang apa? Nabi Yunus sudah meminta kepada Allah, berilah saya cobaan di dunia. Nah cobaan ya berupa istri yang keren ini. Ini cobaan. Istri keren ini akan membuat orang punya kelebihan ya. Dulu ada cerita wali di Yaman namanya Abdullah Bahaljaban ya. Istrinya kuala keren, tapi suaminya sabar. Allah beri dia karomah ya. Sampai orang lain kalau tawasul pada dia. Ya Allah dengan berkahnya itu wali sing wetinang bojone ini. Wetinang bojone enggak ada jadi wali barang. Wong kiai-kiai yang keramat ini istrinya galak-galak. Biasanya itu imbalannya. Kiainya keramat, istrinya galak, kiainya keramat. Nah, itu imbalannya. Makanya kalau kamu besok kok dapat istri galak, ya di rumah saja. Bicara nunggu lah mati-mati dewi ya. Siapa ya mati. Artinya kamu harus sabar. Istri galak itu rezeki nih, itu pesugihan. Nah, jadi jangan khawatir. Justru kalau orang itu istrinya lembut, itu ya biasa-biasa. Karena tantangannya biasa. Istri galak tantangannya berat. Nah, sabar pahalanya besar. Wa bisabri iku ing dalam sabar ala zalika ingat si mengkono-mengkono zaujaniku. Riyadatun nafsi utai ngelatih nafsu. Wa kasrul ghadabi lan mecah emosi, belajar sabar mengendalikan emosi. Wa tahsinul khuluqi lan bagusaken akhlak ya. Jadi kalau orang kok punya istri galak, ya itu cobaannya. Banyak kiai-kiai yang istrinya galak itu banyak. Saya dulu waktu menikah pertama itu sama Kiai Subadar diingatkan, Gus biasanya punya itu galak. Wah masuk ya, enggak. Tanda nih kiai ini gue punya ini kereng, kiai ini keramat. Jadi lek sing kiai kok gak keramat, bojone kurang kereng. Makanya bojo kereng yo rezeki. Mbah Khalil Bangkalan itu keramat, istrinya galak. Dan banyak contohnya itu. Makanya itu untuk melatih sabar. Nah gak sabar yo pegatan, ya gak ada hasilnya. Fa innal mufrida sutune wong kang ijen binafsi kan awak dhewe ni wong awil musyarik utawi wong kang awil musyarik utawi wong kang ngancani liman maring wong hasuna kang bagus apa khuluqu akhlake man iku bener la tatarassahu orang resep minhu saking mengkono man opo khoba itu nafsi piro-piro oloni nafsu al batinati kang jero kang batin. Wala tangka sifulan dari orang dari kebuka opo bawatin uyubihi piro-piro jeruni aibe wong. Fahakun mongko iku tetep wajib ala salik tariqil akhirati ing atasi wong kang ngambah dalan akhirat. Opo ayu jarriba yen to ngelatih sapa salik ngelatih nafsu ing awak dhewe ni salik bita'arrudi kelawan ngadepi li amsali hadhil muharrakati
maring padane ikilah pira-pira perkara kang ngobahaken emosi niku. Waqtiyati sabri lan biasakan sabar alaiha ing atase mengkono niku wau niku lho. Zaujah niku. Jadi salah satu faedah dari pernikahan ya. Kan kemarin ada 5 faedahnya itu. Yang pertama apa? Mendapatkan yang pertama bukan keturunan. Pertama niat daripada apa? Menikah itu ya apa? Mendapatkan keturunan itu penting ya. Ya, di situ ada mengikuti perintahnya Allah dan Rasulullah. Selanjutnya untuk mengalahkan hawa nafsunya, terus menenangkan diri ya. Istri itu kan untuk menghibur kesusahan, kesulitan hidup. Untuk lagi mengurangi kesibukan di rumah ya. Urusan rumah tangga ini kan rumah ngliwet ae seruwet ae. Masak opo ngono seruwet. Coba wong lanang gak duwe bojo, masak Indomie ya ngono. Wis isone Indomie, kare, soto, Indomie ya. Makanya perlu istri ya. Yang kelima itu dari pernikahan itu kan tujuannya untuk melatih nafsu ya. Orang ini kalau berteman orang baik-baik ya enak biasa. Tapi kalau berteman orang yang galak itu kan perlu menahan diri terus ya, kontrol. Sama dengan jalan nih kalau ngepot-ngepot kan waspada. Nah, istri yang galak itu seperti itu, membuat kita ini ngontrol hawa nafsu ya. Nah ini pahalanya besar. Litak tadilah sudah jadi cecek apa ahlaki wong, watar tadulan jadi riyadhah, napa maksud terlatih apa nafsu ni wong, wa sulan jadi bening anis sifati sing pira-pira sifat adzamimati kang den celo apa batinu wong. Kalau orang ini membiasakan diri menghadapi istri ya, yang cerewet, yang galak, yang judes, itu dia bisa menahan diri, maka jiwanya akan semakin tinggi, semakin bening ya. Kan orangnya perlu latihan. Dengan dilatih, kualitas itu akan semakin tinggi. Nah, salah satu latihan jiwa, latihan sabar, latihan menyucikan hawa nafsu itu ya menghadapi istri yang galak ya. Tidak semua orang bisa ya. Tidak semua orang bisa ngatasinya. Tapi orang-orang yang hebat pasti bisa. Sayyidina Umar itu istrinya galak. Sampai ada cerita sahabat punya istri galak. Nah, jadi kalau cerita istri galak ini mulai zaman dulu jahiliyah sudah ada. Apalagi sekarang. Ada sahabat ketemu mau sowan Sayyidina Umar mengadukan istrinya yang galak. Ketika dia sampai ke rumah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar disalami 3 kali tidak keluar-keluar. Barang diinceng, zaman dulu kan rumah masih sederhana, diintip. Ternyata di dalam rumah Sayyidina Umar duduk manis, istrinya mencak-mencak, nuting-nuting. Sayyidina Umar padahal orang hebat ya, setan aja takut. Tapi Sayyidina Umar punya ini ngomong-ngomong, Sayyidina Umar diem. Kudu memang sedang latihan dia, latihan menahan emosi ini. Sehingga akhirnya sahabat yang mau wadul ini burung, malu dia balik kanan. Akhirnya oleh Sayyidina Umar ditututi, dipanggil, kamu kenapa tadi kok mau sowan gak jadi? Anu Sayyidina Umar, saya gak jadi. Kenapa? Ya saya ini kesini mau lapor apa? Istri saya ini loh galak. Nah, terus ternyata saya lihat punyai panjenengan ya tidak kalah galak ternyata. Podo mawon ternyata nasib kita ini sama-sama. Sayyidina Umar kata, ya begitulah perempuan, kata Sayyidina Umar. Saya rela walaupun istri saya galak. Karena apa? Istri ini sudah berjasa besar ya. Istri ini kan sudah menjadi tukang sapu, tukang cuci, tukang masak, tukang gendong anak, gendong bapak, kan berat nih tugasnya. Jadi kalau ngomong-ngomong sedikit biasa ini ya. Sebab istri sudah banyak membantu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang jelek ya. Makanya kata Nabi, orang punya istri itu sudah terjaga separuh agamanya. Artinya suami-suami ya harus tahu diri ya. Ojo ngamuan ya. Kalau seandainya kamu mendapati istrimu itu kok kudu mencucu, itu ya gampang, kayak ada duit sebenarnya. Mungkin itu kurang belanja. Karena istri itu ya supaya tetap cantik itu ya perlu skincare dan full care, duit care, suami care. Ya pokoknya itu ya harus sabar ya. Suami ini jangan meremehkan apa jasa istri ya.
Istri ini sudah banyak sekali berbuat untuk kita ya. Mulai bangun tidur sudah masak, bikin kopi dan seterusnya. Makanya ya dimaklumi, kita yang sebagai suami harus belajar menahan diri ya. Ojo ngaplokan, itu kaplok, plak-plok. Itu perasaan mana iso pompo plak-plok. Tidak boleh ya. Main kaplok tidak boleh. Wasobru te sabar alal iyali si keluarga. Ma'anau serta mengkuno sabar iku riyadhatun riyadhah, latihan. Wa mujahadatun dan perjuangan. Iku takfulun nanggung apa mengkuno. Iku takafulun nanggung lahum maring mengkuno iyal. Wa qiyamun lan jumlengi bihim kelan iyal. Wa ibadatun dan ibadah fi nafsiha ing dalam kahanane mengkuno riyadhah niku. Jadi sabar menjadi kepala rumah tangga ya. Sebagai suami memberi nafkah, cari ekonomi, mengatur pendidikan. Itu satu sisi itu kewajiban, tapi satu sisi itu pahala ya. Kamu bekerja untuk menyukupi anakmu supaya sekolah, istrimu supaya tidak kemana-mana. Itu juga jihad fisabilillah ya. Berjuang untuk mempertahankan keluarga itu ibadahnya. Fahaidu tegila riyadhah aidan halimane iku minal fawaidi sangi pira-pira minal fawaidi sangi pira-pira faidah pernikahan. Walakin hau tabine mengkono asobru niku iku layan tafi orang ngalap manfaat. Pihak lan mengkono riyadhah sapa illa ahadu rajulaini angin salah suci ini wong lanang loro yang bisa memahami hakikat dari faidah pernikahan melatih jiwa ini ada dua orang. Yang pertama imma rajulun ono kalane wong lanang qasada kang nejo sapa rajul al mujahadata ing mujahadah melatih perjuangan wa riyadhatan lan riyadhah latihan mengendalikan diri wa tahdzibal akhlaqi lan bersihkan akhlak likauni karena anani rajul iku fi bidayati tariqi ing dalam kawitane dalan fala yaqudu mangko arato apa ayaro yen to nekotaken sapa rajul hadza ing ikilah sabar nih wow tariqan ing dalan fil mujahadatin dalam mujahadah wa tartadulan amri latihan riyadhah bihi kalan mengkono sabar apa nafsunya rajul. Orang yang bisa menjalankan ini yaitu orang yang memang menyadari bahwa melatih nafsu itu bagian dari perjuangan mujahadah riyadhah. Maka dia menerima cobaan. Andai punya istri galak, kereng, sadis, ngamuan, itu dipelihara aja dengan latihan untuk menguatkan imunitas kesabarannya. Semakin ini kan semakin kuat ya. Kayak orang itu latihan kan semakin keras kan semakin kuat. Nah, orang yang punya istri galak, kereng, judes itu semakin emosinya semakin terkontrol, kuat sekali ya. Itu salah satu cara untuk melatih hawa nafsu. Wa imma rajulun ana kalane wong lanang minal abidina sing pira-pira ahli ibadah. Laisa kong ora ono iku lahu kudu rajul apa sairun lumaku bil batini kelawan batin wa harakatun lan oba bil fikri lan fikiran wal qalbi lan ati. Wa inna ma amalu angin pasti utai amali rajul iku amalul jawarihi amali pira-pira anggota. Bisolatin kelan solah aw hajjin to haji aw ghairi taliani mengkono haji. Fa amalu mengkote amali rajul minal abidin li ahli maring keluargane rajul wa auladi lan biro-biro anake rajul bikasbil halali kelawan golek harta halal rezeki halal lahu maring mengkono ahli wal aulad wal qiyamulan jumenengi bitarbiyatihim kelawan didik ahli wal aulad iku afdhalul utama lahu kedue rajul minal ibadati timbang sange pira-pira ibadah allazimati kang tetap kang wajib libadani kedue badani rajul alladzi la ta'adda kang orang berentek tidak mengalir apa khairuha kebagusane ibadah ila ghairihi maring liyane mengkono rajul. Yang kedua tipe orang yang bisa sabar menghadapi guncangan rumah tangga ini memang orang yang niatnya itu ibadah. Karena dia dengan kesulitan berumah tangga ya, itu kan semakin berat pahalanya semakin besar. Dan itu tidak kalah penting dibanding sholat atau puasa atau yang lain. Sebab apa? Orang punya keluarga.
dengan dia menghidupi anak istri, itu kan bermanfaat untuk beberapa orang. Tapi kalau puasa kan untuk dirinya sendiri ya. Wa amar rajulan nabda wong lanang al muhadzibul akhlak kang bersihaken akhlak. Imma bi kifayatin ana kalane kelan kecukupan fi asil hilqati dalam asali kedatian. Adapun orang yang berjiwa tinggi, berjiwa luhur, memang aslinya begitu. Au bi mujahadatin untuk lan mujahadah latihan sabiqatin kang wis dhisik. Idza kana nalikane oni kula kuti rajul apa sairun lumaku perjalanan fil batinin dalam batin ya amalan delaku wa harakatunan gerakan bi fikril qalbi kang ngobahaken ati fil ulumi in dalam biro-biro ilmu wal mukasyafati lan ilmu mukasyafah ilmu hakikat. Jadi begini, orang ini perlu latihan seperti ini ya, menanggung anak istri, sabar menghadapi anak istri. Itu bermanfaat untuk dua kelompok. Saya itu kelompok orang yang memang dia mujahadah dengan cara itu, melatih nafsu dengan cara menundukkan diri untuk memelihara keluarga, menjaga keutuhannya. Yang kedua ada orang yang memang disitulah dia berjuang. Dengan bekerja dia berniat beribadah. Itu dapat pahala dan dua-duanya ini bagus. Tetapi ada juga tipe orang yang mungkin tidak perlu itu, yaitu orang-orang yang sudah mencapai tingkatan ilmu mukasyafah, para aulia ya, orang-orang yang arifin, mereka yang sudah dekat sibuk dengan ritualnya kepada Allah, maka dia tidak perlu kesibukan seperti itu. Nah, kalau kita ini wong yo wiritan gak sergap, sembayang yo pas-pasan, ibadah apa yo ibadah ngingoni anak bojo iki. Gak ngono tambah nganggur wawan iki. Wis gak nyambut gawe, kan duwe bojo tambah pelunga-pelungu. Tapi kalau orang wali-wali tingkatan tertentu yang memang dia sibuk ibadah, tidak perlu anak istri, tidak ada masalah. Fala yang bagi mengkora sayukjo opo ayat tazawwaja yang torabi sopo mengkuno rajul lihadal ghorati karena ikilah sejo. Artinya ada orang yang memang tidak perlu menikah karena dia tidak butuh semua ini. Orang yang pada tingkatan hidupnya sibuk untuk ibadah ya, dan memang dia sudah tidak ada keinginan pada perempuan, pada istri, yaitu tidak harus menikah. Tapi bagi kita tingkatan laki-laki normal ya, yang masih perlu sentuhan istri, perlu hiburan istri, perlu bantuan istri, perlu melatih jiwa dengan ngopeni anak istri, kita perlu menikah. Tapi pada tingkatan orang-orang tertentu yang memang hidupnya sudah sibuk untuk Allah, melayani Gusti Allah, mungkin tidak perlu ya. Artinya ada celah untuk tidak perlu menikah. Fa inna riyadhata sunni riyadhah wa ya rajul iku makfiyun dan cukupi fi haidal riyadhah. Karena mereka itu sudah riyadhah dengan cara lain. Wa amal ibadah napun ibadah fil amali ing dalam nyambut gawe bil kasbi kalawan penggawean mencari ekonomi lahum ketui mengkuno ahlul ulum fal ilmu ta'al ilmu iku afdhalul utama min dzalika saking mengkuno kasbu. Kalau tingkatan seperti kita manusia biasa ini memang perlu bekerja ya untuk nyukupi kehidupan kita dan keluarga kita. Dan ini menjadi tuntutan kita ya, ibadah kita di situ. Adapun mereka kekasih Allah para wali yang memang sudah tidak butuh kerja, tidak butuh istri, ya sudah mereka memang fokus untuk ilmu, tidak apa-apa, itu afdol. Dia nahu karena sudah menggunakan ilmu, aidan halimane, iku amalun yo nyabut gawe ya. Yang penting manusia ini jangan nganggur gitu loh. Kalau mereka yang ahlinya ilmu ya sudah mengarang kitab ya, mendalami ilmu itu bagi dia ya profesinya sudah. Sementara kita ini yang profesinya ya turu ini ki. Maka yang perlu punya istri supaya apa? Kita ada tantangan untuk bekerja, melatih diri untuk hidup mandiri dan seterusnya. Wa faidatu ta faidah mengguno ilmu iku aktsarul akeh min zalika sing mengguno kasbu. Bagi kalangan tertentu fokus pada ilmu itu lebih baik daripada fokus kerja. Karena apa? Mereka sudah tidak butuh kerjaan, mereka sudah tidak butuh perempuan. Tapi bagi orang yang masih perlu keluarga, perlu anak, perlu istri, dia butuh gawe. Wa amulan ulu umum wa asmalulan luwih sumambrah lebih bermanfaat lisa iril khalqi maring sekarine makhluk min faidatil kasbi tinggal saking faedahe nyambut gawe
alal iyali ing asih pira-pira keluarga. Fahadi utaikilah mengkono fawaid al-madhkurah, 5 faedah yang sudah disebut tadi ya. Ada 5 faedah pernikahan ya. Itu fawaidun nikah, pira-pira faedah nikah fitinin dalam agama. Allati biaklan mengkono fawaid yuhkamu dan gawe ngukumi lahu maring nikah bil fadilati kelan keutamaan. Artinya menurut Imam Ghazali, kan di awal Imam Ghazali sudah beri gambaran ya. Nikah, pernikahan ini sunnah, ya, dan afdol, iya. Tetapi ada perbedaan pendapat di kalangan sebagian ulama. Lebih bagus mana orang itu menikah dan bekerja dan seperti manusia umumnya, ataukah lebih utama orang yang ibadah, wiritan, zikir, tirakat, riyadhah, tidak menikah? Ini bagus mana? Nah, Imam Ghazali kan memberi gambaran. Secara gambaran umum menikah lebih baik. Tetapi pada kasus-kasus tertentu ada yang tidak menikah itu lebih baik. Lah Imam Ghazali menjelaskan faedahnya nikah supaya kita bisa memilih kita ini di golongan mana. Setelah bab faedah nikah ini, halaman selanjutnya akan diterangkan bahayanya, afatnya nikah itu apa saja, sehingga nanti kita punya gambaran yang utuh. Faedahnya ini, mafsadahnya ini, baiknya positifnya di sini, jeleknya di sini, sehingga kamu bisa milih. Oh, saya termasuk lebih baik nikah, atau ada orang yang lebih baik tidak menikah ya. Lebih baik nikah dari mana? Ada 5 hal. 1, orang bisa punya anak. Ini investasi besar ya. Punya anak itu diperintah Allah. Allah memerintahkan Faktu harthakum annasyitum, suruh nanam. Nanam maksudnya ya sawah sak kedok iku nandurono, dibacul-bacul, akhirin duwe anak. Nah, jadi orang punya anak ini harmoni dengan kehendak Allah, meramaikan bumi. Rasulullah ingin umatnya banyak, buat anak soleh yang mendoakan. Termasuk punya anak yang nanti seandainya mati masih belum balik, dia akan penyelamat di akhirat. Ini faedahnya. Faedah yang kedua, melawan hawa nafsu, godaan setan. Manusia ini secara naluri senang lawan jenis. Kalau tidak menikah pasti tersiksa secara umum. Ada juga yang enggak, sing impoten, sing wis tuwek. Nah, makanya ada kecuali-kecuali kan. Faedahnya juga untuk hiburan. Kita orang ini sendiri ini kan tidak enak. Walaupun wis padha tuwekin duwe bojo sih enak. Ya walaupun gak lapo-lapo ya dilus-elus, mbok dipijeti, mbok dikusuk. Nah, manusia ini selalu senang berpasangan. Memang kodrat manusia ini berpasangan ya. Semua ada pasangan, min plus, hitam putih, jelek cantik, tinggi rendah, kan hidup ini berpasangan. Orang dengan ada pasangan hatinya menjadi tenang. Tapi bagi orang yang sudah fokus pada Allah, mungkin tidak perlu pasangan. Nah, ini ada pengecualian. Yang keempat itu untuk mengurangi kesibukan. Karena urusan rumah tangga ini ruwet, mulai masak, nyuci, nyetrika, nyapu. Tidak ada istri, kita hampir tidak bisa berbuat. Semua ini ya, kesibukan rutin ini perlu istri bagi orang yang membutuhkan. Tapi orang yang tidak butuh juga ada. Nah, gitu. Nah, yang faedah yang kelima ini untuk melatih nafsu, riyadhah, mengendalikan diri. Secara umum semua manusia perlu ini. Dengan dia menikah, punya anak, istri, dia berlatih kesabaran, berlatih kebijakan, berlatih untuk menahan beban ya. Meskipun ada orang yang tidak perlu itu. Makanya Imam Ghazali menerangkan hal-hal yang merupakan faedah nikah. Setelah ini akan diterangkan afat bahaya-bahaya nikah, supaya orang ini milih. Bagi orang yang umum lebih baik menikah. Tapi bagi orang yang khusus mungkin ada yang sudah tidak perlu menikah ya. Orang udah tua, umur 90 tahun, wis impoten, wis karepare wedok, lau berapi. Ya mungkin dia lebih baik. Jadi ada kasus-kasus yang orang itu lebih baik tidak menikah. Tapi secara umum nikah itu sunnah ya. Dan nikah itu jadi salah satu kunci kebahagiaan. Hidup ini akan bahagia yang pertama kata Nabi, apabila orang itu punya istri salihah ya. Nah, makanya masalahnya adalah kayak kamu-kamu ini bagaimana cari istri yang salihah ya. Yaitu ada nanti ada resepnya. Istri itu kriterianya apa,
cari yang bagaimana, mulai sing pincang apa sing sikile telu ngono dhewe. Ada kriterianya ya. Yang lebih bagus Rasulullah memberi ajaran. Muka-muka semua santri ini jadi pasangan solehin dan solehah.